Yo, what's up? Welcome back to channel Be The Movie. Seperti biasa, secuil kata, janganlah bertingkah semaumu. Terkadang orang tidak ingin mendengar kebenaran karena mereka tidak ingin ilusinya dihancurkan. Boom. Inilah alur cerita film yang berjudul True Legend 2010. Film ini mengisahkan tentang seorang jenderal perang. Dia merupakan jenderal yang jujur dan baik hati. Di masa hidupnya, dia bahagia bersama keluarganya. Namun kini dia harus berjuang mati-matian untuk melindungi keluarganya dikarenakan kakak iparnya sendiri membunuh ayahnya. Stay terus sampai akhir dengan gue Max, skuy ke alur ceritanya. Di awal cerita kita berfokus dengan diperlihatkan dengan pasukan militer yang dipimpin oleh Su Chan. Dia adalah seorang jenderal kekaisaran yang saat ini melakukan misi untuk menyelamatkan sang pangeran yang sedang disandra. Di saat menjalankan rencananya, mereka diketahui oleh penjaga musuh yang rolling di luar. Namun gak pikir panjang, mereka langsung menyerang dan menghabisinya. Dengan bersamaan diperlihatkan seorang pangeran yang akan dieksekusi, namun gagal karena Su Chan memberanikan diri untuk menyelamatkannya. Hingga terjadilah pertempuran yang sangat menegangkan. Di sisi lain diperlihatkan Su Chan berduel dengan ketua musuh dengan pertarungan sengit dan dimenangkan oleh Su Chan. Singkat cerita, kini sang pangeran terselamatkan dan mereka semua berkemah di dekat sungai. Dengan diperlihatkan seseorang yang bernama Yuan melaporkan bahwasanya mengira kalau Su Chan sudah tewas. Namun pangeran marah dan membantahnya dan memerintahkan untuk mencari Su Chan walaupun keadaan mati maupun hidup. Tak berselang lama anak buah Su Chan berteriak bahwa Su Chan selamat. Saat tiba, Su Chan melaporkan kalau dia berhasil selamat bersama Kolonel Ma yang kini dalam keadaan terluka parah. Lalu pangeran menyambut dengan hangat karena aksi luar biasa Su Chan yang sudah menyelamatkan nyawanya. Langsung saja pangeran menawarkan akan meminta kepada kaisar untuk mengangkatnya sebagai gubernur Hubei. Namun dengan kewibawaan, Su Chan lebih memilih memberikan jabatan itu kepada Yuan yang ternyata kakak iparnya sendiri. Namun pangeran membantahnya karena menilai Yuan terlalu arogan dan gegabah kalau jabatan itu diberikan kepadanya. Seketika itu mereka semua merayakan kemenangannya dengan Su Chan memberikan pedangnya untuk penghargaan kepada Kolonel Ma. Lalu Su Chan mencari Yuan seorang diri di pinggiran sungai, mengajaknya untuk merayakan dengan meminum hammer. Namun dia merasa kecewa karena keberadaannya merasa tidak diperlukan lagi. Di saat itu Su Chan mengatakan bahwa dirinya akan pensiun sebagai jenderal dan ingin kembali ke keluarganya untuk memulai hidup yang damai. Hingga tawaran untuk menjadi gubernur pun akan diserahkan kepada Yuan. Di saat itu juga membuat Yuan merasa senang dan tidak memperdulikan bahwasannya dia menyadari bahwa sang pangeran tidak menyukainya. Lalu Yuan meminum hammer tersebut. Cerita setelah 5 tahun kemudian diperlihatkan Su Chan sedang berlatih bela diri wushu dan ditemani anak dan istrinya yang bernama Ying dan anaknya bernama Peng. Mereka terlihat sangat bahagia. Kemudian datang ayah Su Chan menghampiri mereka dengan memberitahu mereka bahwa Yuan akan kembali pulang, yang dimana Yuan tersebut adalah kakak kandung Ying, istri dari Su Chan. Setelah itu Su Chan memerintahkan istrinya untuk mempersiapkan hammer untuk acara penyambutannya. Seketika ayah Su Chan sangat khawatir, mengatakan bahwa Yuan pulang bukan hanya pulang saja, melainkan dia akan balas dendam atas kematian ayah kandungnya.
yang terpaksa dibunuh oleh ayah Suchan dikarenakan ayah Yuan melakukan yang tidak benar dan merugikan orang-orang hingga Yuan dan Ying dibesarkan oleh ayah Suchan. Namun Suchan meyakinkan ayahnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya dengan Suchan yang berada di tempat perguruannya dengan diperlihatkan barongsai sedang Gualgeol beratraksi. Jin berpindah diperlihatkan dengan Yuan dan anak buahnya menuju rumah ayah angkatnya. Di saat sampai di sana, Yuan bertemu dengan adik dan ponakannya. Setelah itu mereka berdua dibawa ke dalam kembali dan Yuan pun bertemu dengan ayah angkatnya. Kemudian Yuan mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya. Hingga dia berkata jika dirinya belum bisa membalas jasanya yang sudah membesarkannya dan adiknya satu-satunya. Seketika dengan rasa khawatir ayahnya mengajak Yuan untuk berbicara empat mata meminta maaf atas kematian ayah kandungnya. Dan menjelaskan kembali bahwa dia terpaksa membunuh ayah kandungnya karena ayah kandungnya menjadi orang jahat dan banyak membunuh orang-orang dengan jurus tinju 5 racun yang dimilikinya. Namun Yuan berkata jika dirinya juga telah menyempurnakan jurus tersebut bertujuan untuk membalaskan kematian ayahnya. Wah edan, lanjut. Lalu tiba-tiba dia menyerang ayah angkatnya hingga tewas dan memenggal kepalanya. Untuk dijadikan persembahan atas keberhasilan balas dendamnya. Ying yang sudah melihat hal itu dia mencoba untuk kabur dari Yuan, namun dia tertangkap oleh anak buahnya. Namun hal itu tidak menduga anak buahnya diserang Yuan karena sudah menyentuh adiknya sendiri. Setelah itu Yuan membawa ponakannya bersamaan dengan Ying. Cerita ke Suchan yang sedang menyambut para tamunya dan didatangi pelayannya melaporkan kalau ayahnya telah dibunuh oleh Yuan. Hingga Suchan terkejut langsung bergegas mendatangi rumahnya. Saat tiba di sana dia melihat semua pelayannya beserta ayahnya sudah tewas. Namun tetapi tiba-tiba dia diserang 2 orang anak buah Yuan hingga pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan ketika mereka berdua kewalahan menghadapi Suchan, akhirnya mereka memilih kabur dan Suchan mengajarnya. Sementara cerita di tempat Yuan sedang melakukan persembahan kepala ayah angkatnya untuk kematian ayah kandungnya sebagai simbol balas dendam sejak 18 tahun yang lalu. Cerita ke Suchan yang masih mengejar, yang ternyata pelarian tersebut menuju tempat saat ini Yuan berada, hingga pertarungan antara saudara pun terjadi. Di tengah pertarungan kini Suchan sangat kewalahan dikarenakan jurus tinju 5 racun milik Yuan sangat luar biasa. Seketika Suchan terkapar tak berdaya dan Yuan ingin menghabisinya, namun tetapi Peng kecil menolongnya memohon agar ayahnya tidak dibunuh. Di saat itu juga tidak membunuhnya, melainkan Yuan melempar Suchan ke sungai dengan keadaan air yang sangat deras. Namun di sini sangat membagongkan karena istrinya memberanikan diri lompat untuk menyelamatkan Suchan. Singkat cerita yang ternyata mereka berdua masih selamat dan Ying berusaha untuk menyelamatkan Suchan yang tidak sadarkan diri. Dengan Ying yang sangat luar biasa berjuang untuk membawa Suchan ke atas bukit, namun tetapi dia kelelahan hingga Suchan terlepas dari tangannya membuat terjatuh ke jurang. Namun dengan edannya, untung ada seorang wanita sempat menolong Suchan. Dia yang bernama Dr. Yu, dia adalah seorang peneliti atau seorang dokter yang dimana dia hidup seorang diri di sana untuk mencari tanaman obat-obatan. Singkat cerita, Dr. Yu menolong Suchan dan istrinya untuk tinggal di sebuah gubuk dan mengobati Suchan dan mengeluarkan racun yang ada di tubuhnya, hingga tangannya pun robek tak berdaya.
Di saat malam harinya Suchan dan istrinya akan melakukan makan malam, namun tetapi Suchan tidak bisa membawa makuknya hingga dia pun marah dan putus asa dengan keadaannya sekarang. Karena dia merasa tidak berguna dan tidak bisa melindungi keluarganya, lalu Ying berusaha untuk membujuknya agar tenang dan mengingatkan bahwasannya Suchan akan mendapatkan lawan yang sebanding, yang tak lain melawan dirinya sendiri dan melawan Yuan. Beberapa bulan kemudian mereka tinggal di sana dengan Ying selalu membuat anggur atau hammer dan mati-matian merawat Suchan yang kini masih putus asa dengan meminum minuman anggur tersebut. Pada suatu hari Ying meminta kepada Suchan agar dirinya sadar dengan keadaan saat ini. Hingga Suchan teringat perkataan Ying di saat bahwa Suchan mempunyai lawan yang sebanding, yaitu lawan dirinya sendiri dan Yuan. Tak lama setelah itu dia berlatih keras agar tangannya pulih kembali. Lalu dia mendengar suara dan melihat dua orang pendekar master yang mengganggunya di saat mereka pergi. Suchan mengejarnya hingga sampai di sebuah tempat kuno yang luar biasa, dan Suchan meminta untuk menjadi muridnya karena Suchan belum pernah melihat master sehebat mereka. Namun mereka mengetahui dan mengatakan bahwasannya Suchan berlatih untuk balas dendam. Meskipun tangannya sudah sembuh, dirinya tidak percaya diri. Dengan Suchan tidak terima kalau dirinya lemah, apa gunanya dia hidup. Lalu Master memerintahkan Suchan kalau ingin berlatih dia harus mengalahkan Dewa Wushu. Hingga mereka pun bertarung dengan Suchan tidak bisa apa-apa untuk mengalahkannya. Di saat malam harinya, Dr. Yu memeriksa kembali keadaan Suchan yang kini mulai membaik dan racun yang ada di tubuhnya sudah hilang, hingga Suchan semangat kembali untuk terus berlatih. Lalu Dr. Yu memberitahu Ying bahwa suaminya kelihatan dengan denyutan jantung yang berdetak kencang dan matanya memerah. Dia berprasangka bahwa Suchan berlatih sangat keras, dikhawatirkan dia kalau tidak beristirahat, diasumsikan Suchan sudah gila. Dengan Ying memberitahu Dr. Yu bahwasannya dia berlatih dengan seorang dua master yang hebat di suatu tempat. Namun Dr. Yu terkejut dan membantah bahwa di tempat itu tidak ada orang lagi selain dirinya, dan Ying pun tidak pernah bertemu dengan orang yang disebut Suchan. Scene berpindah di tempat Yuan. Kini dia sedang berlatih untuk memperkuat racunnya dan dicoba kepada seorang pria yang diikat rantai hingga dia pun tewas. Bersamaan dengan ponakannya, Peng kecil ternyata masih hidup dan sudah beranjak remaja, yang dimana saat itu dia penasaran melihat ke dalam untuk melihat pamannya. Namun dia melihat seekor ular hingga dia ketakutan dan membuat Yuan marah karena di sana sangat berbahaya. Beralih cerita di saat Suchan pergi untuk berlatih kembali, Ying melihatnya dan sadar akan hal yang dikatakan oleh Dr. Yu, hingga dia ingin memastikan dan mengikutinya dari belakang. Di saat tiba di sana dan melihat Suchan yang terkejut, yang ternyata Suchan berlatih hanya seorang diri dan melukainya sendiri. Tak lama setelah itu Ying pergi pulang dan sangat kecewa kepada Suchan karena tak menduga bahwa suaminya selama ini sudah gila dan berlatih dengan halusinasinya sendiri. Singkat cerita, Suchan pun pulang dengan watadosnya mengatakan bahwa dia hampir mengalahkan Dewa Wushu dan suatu saat dia akan mengalahkannya. Namun Ying membantahnya dan melihatnya bahwasanya dia tidak berlatih dengan Dewa Wushu, melainkan dia berlatih dengan halusinasinya, dan lukanya pun akibat dirinya sendiri. Dengan tidak sadar Suchan membalikan fakta, menduga bahwa Ying sangat merindukan anaknya. Cuak, lanjut. Setelah itu Ying hanya seorang diri dengan pikirannya yang sangat kalut dan merindukan anaknya. Sementara cerita berpindah, Peng kecil yang sedang melukis wajah ibunya bersamaan saling merindukan.
Shin beralih ke Suchan di mana dia sedang bertarung dengan Dewa Wushu. Kini dia berhasil mengalahkannya. Dan dia bertanya kepada Master Tua bahwasanya apakah ini nyata dan haluan saya saja. Lalu Master Tua mengatakan bahwasanya Suchan tidak perlu tahu benar atau tidak. Tak lama setelah itu dia sadar ucapan istrinya dan meninggalkan tempat tersebut. Di saat tiba di kediamannya, dia menemukan sebuah surat yang ditulis istrinya, yang ternyata dia nekat pergi ke tempat Yuan untuk menyelamatkan dan membawa anaknya seorang diri. Sampai Suchan terkejut dan bergegas pergi untuk menyelamatkan mereka. Shin kini di tempat Yuan yang dimana Ying sudah tiba di sana dan bertemu dengan Yuan dan anaknya, sampai Yuan sangat tidak menduga adiknya masih hidup dan mereka bisa berkumpul kembali. Kini dengan Suchan yang sudah tiba di sana membantai anak buah Yuan satu persatu. Di tengah pertarungan, Suchan kembali bertarung dengan dua orang pendekar anak buah Yuan dan mereka pun tewas, hingga Yuan pun melihat perkembangan Suchan yang luar biasa. Tak lama saat itu sangat membagongkan, Yuan memerintahkan anak buahnya untuk mengubur Ying hidup-hidup. Bangsat. Alih-alih ketika kalau dia mati, adiknya pun akan mati bersamanya. Saat Ying sudah dikubur dan sangat membagongkan, anak buahnya malah dihajar. Lalu saatnya Yuan bertarung dengan Suchan dengan pertarungan yang sangat sengit. Di saat Yuan terkapar sekarat, Peng kecil memohon kepada ayahnya agar pamannya tidak dibunuh, karena hanya dia yang tahu ibunya dikubur. Namun Suchan menghiraukan dan membabi buta karena sangat murka, akhirnya Yuan pun tewas. Di saat Yuan sudah tewas, Suchan langsung mencari istrinya, lalu Peng kecil memberitahunya kembali bahwa ibunya dikubur hidup-hidup, yang tahu hanya pamannya sendiri. Hingga Suchan pun merasa menyesal dan dimana dia harus menyelamatkannya, namun salah satu anak buah Yuan yang sekarat dan mengubur istri Suchan memberitahu Suchan bahwa Ying dikubur di hutan. Hingga mereka berdua pun berlari mencari keberadaan Ying dengan hujan yang sangat lebat, namun Suchan tak sengaja menginjak peti besi dan dia menyadari bahwa istrinya ada di dalam. Mereka berdua pun menggali terus-menerus, namun tetapi sangat membagongkan, Ying tidak terselamatkan, dia pun meninggoy. Sangat menyedihkan, guys. Lanjut. Kisah beberapa tahun kemudian diperlihatkan Suchan kembali berubah menjadi seorang pemabuk berat sambil mengemis bersama anaknya. Di saat mereka beristirahat dan menikmati ubi bakar, mereka melihat dua orang pemuda yang dihajar karena tidak terima atas kematian gurunya yang mati karena dalam pertandingan seni bela diri yang ilegal. Hingga perseteruan berlanjut, tak disangka Kolonel Ma kini sudah menjadi petugas Departemen Keamanan di sana, hingga melerai mereka dan mengancam akan menutup pertandingan ilegal tersebut. Namun mereka membantah dan menantang Kolonel Ma kalau ingin membubarkan tempat itu dengan syarat Kolonel Ma harus ikut serta di pertandingan itu
dan harus mengalahkan para pendekar di dalam. Karena merasa ditantang, Kolonel Ma pun setuju dengan hal tersebut. Singkat cerita, saat malam hari tiba, Su Chan masuk ke sebuah kedai Ceomon. Dia berulah mengambil sebuah anggur, namun Ceomon tidak terima minumannya diambil oleh Su Chan. Dengan kericuhan terjadi, Su Chan bertemu dengan seorang master misterius yang sedang duduk santuy dan meminum sebuah anggur. Lalu Su Chan menghampirinya yang ingin merebut anggur di tangannya tersebut. Terjadilah pertarungan yang sangat wadidaw, yang dimana master tersebut memperlihatkan jurus Dewa Mabuk dan breakdance. Dengan tak sadar Su Chan pun mengikutinya dan dia pun bisa, yang ternyata hal tersebut hanyalah sebuah ilusi. Tak lama setelah itu, Ceomon memanggil petugas keamanan yang tak lain adalah Kolonel Ma. Di saat dia melihatnya, dia sadar bahwa orang tersebut adalah rekan lamanya, yaitu Jenderal Su Chan. Singkat cerita, lalu Kolonel Ma mencoba mengingatkan Su Chan bahwasanya Su Chan pernah ngasih sebuah pedang yang dikasih kepadanya. Namun dengan Su Chan yang pelongo aja, Kolonel Ma memberitahu jika saat ini pendekar Cina banyak yang tewas akibat pertarungan ilegal yang diadakan oleh orang-orang asing tersebut. Karena itulah Kolonel Ma meminta bantuan kepada Su Chan untuk menyisihkan para petarung asing yang sudah merusak bela diri wushu asal Cina. Namun seperti biasa, Su Chan hanya pelongo terdiam. Di saat itu juga Kolonel Ma merasa kesal. Dia ingin pergi. Su Chan tiba-tiba berbicara dan mengatakan meminta Kolonel Ma untuk merawat anaknya, beralasan agar Peng terdidik dengan baik dan hidup tidak suram seperti sekarang. Dengan tangisan Peng yang ingin selalu bersama ayahnya, hingga dia menuliskan sebuah surat yang berisikan ungkapannya agar menjaga ayahnya karena sudah berjanji kepada ibunya. Saat subuh tiba, Peng sudah di samping ayahnya dan Su Chan membacanya membuat dirinya sadar akan hal itu. Keesokan harinya, kini Su Chan dan Peng sudah berada di tempat gulat. Dengan Kolonel Ma melihatnya, dia sangat semangat karena Su Chan dan Peng akan ikut melihat pertandingannya dan mendukungnya. Sampai tiba di dalam, seperti biasa Su Chan hanya mencari air yang membuat dia santuy. Dan Kolonel Ma mempersiapkan dirinya untuk bertarung hingga pertarungan pun dimulai. Yang dimana pertarungan berlangsung, Kolonel Ma kewalahan dan kalah, namun Peng memberanikan diri untuk mencegah agar Kolonel Ma tidak dibunuh. Sangat membagongkan, malah Peng jadi korban kekerasan. Lalu dia berteriak meminta pertolongan kepada ayahnya. Saat itu juga Su Chan mendengarnya, dia langsung saja menghajar pendekar itu sampai tumbang. Kini cerita tak semudah dibayangkan. Su Chan harus menghadapi 3 pendekar sekaligus, namun aksi yang sangat wadidaw dan teringat ilusi istrinya membuat Su Chan memenangkan pertarungan tersebut. Ending yang sangat menggilakan. Tamat. Akhir cerita diperlihatkan keluarga bahagia. Dengan gue Max, mohon maaf bila ada salah kata.
dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalam.